Pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi ini, kita ikuti sejumlah informasi terkait dengan Kabupaten Natuna yang akan disampaikan oleh Ahmad Murodi. Dodi, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Egan. Dan pemirsa, memang betul sekali kami punya beberapa informasi terkait dengan klaim sejumlah negara yang berebut perairan Natuna ini dan juga nanti ada potensinya yang bisa digarap. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, ini adalah wilayah atau posisi geografis dari Kepulauan Natuna. Dalam wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna ini merupakan kepulauan paling utara di Selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja. Di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi. Sementara di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, dan Riau. Dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Posisi Natuna juga sangat strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional Hong Kong, Jepang, Korea, dan juga Taiwan. Nah, memang pemirsa, karena memang begitu strategis posisinya, maka ada klaim dari Tiongkok dan juga dari Indonesia. Kita akan coba lihat apa dasar klaim yang dimiliki oleh Tiongkok dan juga Indonesia. Kalau dari Tiongkok mengklaim bahwa perairan Natuna itu merupakan bagian dari traditional fishing ground mereka. Sedangkan dari pemerintah Republik Indonesia memiliki dasar bahwa perairan Natuna merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS atau Konvensi PBB tentang hukum laut dan hukum internasional. Nah, sebetulnya seperti apa sih potensi yang dimiliki oleh perairan Natuna ini sampai begitu banyak diperebutkan, begitu meskipun disebutkan begitu banyak, tapi kemudian belum tergarap secara optimal. Kita akan lihat potensinya dari sektor perikanan. Nah, sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya 36%, yang hanya sekitar 4,3% dimanfaatkan oleh Kabupaten Natuna sendiri. Kemudian saat ini tengah dibangun cold storage di sentra kelautan dan perikanan terpadu di Selat Lampa. Ini juga sudah dilihat oleh Presiden Jokowi kemarin dan kemudian juga ini pembangunannya sudah dilakukan sejak tanggal 17 Agustus 2016 yang lalu, peletakan batu pertamanya. Kemudian nilai potensi perikanan yang ada di perairan Natuna adalah 400 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Ini kalau dikonversi ke tangkapan atau produksi mencapai 400 ribu ton tangkapan. Tapi kalau menurut data dari pemerintah menyebutkan bahwa hanya 8,9% saja tangkapan yang bisa di-cover begitu dari keseluruhan potensi yang dimiliki oleh perairan Natuna. Itu adalah potensi perikanan. Sekarang kita akan lihat potensi migas yang dimiliki oleh perairan Natuna. Ladang gas D Alpha terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna. Ini memiliki cadangan gas 222 triliun kubik feet atau TCT dan gas hidrokarbon sebesar 46 TCT, merupakan salah satu sumber terbesar di Asia. Kemudian cadangan minyak bumi mencapai 298,81 juta barel minyak dan total nilai cadangan blok D Alpha 6.000 triliun rupiah. Sebetulnya ada 16 blok yang dimiliki oleh Natuna ini, begitu, tapi baru 5 yang berproduksi, sementara 7 masih dalam tahap eksplorasi dan 4 diantaranya masih dalam tahap terminasi. Nah, karena potensi migas yang begitu besar dan kemudian potensi perikanan yang juga sangat besar, maka Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI untuk mempersering adanya patroli dan juga berusaha memperketat penjagaan yang ada di sana. Maka dari itu dilihat dari kesiapan militer kita yang ada di Natuna. DPR menyetujui tambahan dana 450 miliar rupiah untuk membangun pangkalan militer di Kabupaten Natuna. Meskipun ini sebetulnya data anggaran tahun 2014 karena di tahun 2016 diperbarui lagi bahkan melonjak sampai 1,3 triliun rupiah. Itu 3 kali lipat dari usulan sebelumnya. Kemudian peningkatan fasilitas Lanut Ranai seperti perpanjangan runway, menambah hanggar, kemudian melengkapi ground support untuk operasi pesawat tempur. Selanjutnya menyiapkan pesawat tempur di pangkalan Ranai seperti Su-27, Su-30, F-16, serta rencana penambahan skuadron kendaraan udara tak berawak atau UAV. Kemudian kita lihat. Ya, pemasangan sistem rudal Oerlikon Sky Shield merupakan sistem pertahanan udara modular, menyiagakan 4 unit pasukan khusus Korps Pasukan Khas di Pulau Natuna Besar dan Armada Barat menyiagakan 48 kapal perang untuk berpatroli di perairan Natuna. Di antaranya sejumlah kapal perang modern seperti KRI Slamet Riyadi, KRI Cobra dan juga KRI Anaconda. Dan memang terlihat ya bahwa pemerintah sangat serius untuk melindungi potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh perairan Natuna ini begitu supaya tidak diganggu oleh negara-negara lain. Demikian Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, benar sekali. Terima kasih Ahmad Murodi atas paparannya mengenai Natuna. Kembali kita lanjutkan dialog kita.
Saya ke Pak Supyadin dulu. Pak Supyadin, kalau kita mencermati mengenai potensi dari Natuna, lalu kemudian adanya klaim dari Tiongkok yang bilang kalau itu perairan tradisional nelayan. Berarti kan ancaman di situ tuh cukup besar dong. Makanya kita membuat pangkalan militer di situ. Jadi gini, klaim Cina dengan dasar fishing ground itu dari zaman nenek moyang nggak beralasan. Itu tidak diatur dalam UNCLOS. Batas negara itu diatur berdasarkan landas kontinen, bukan berdasarkan. Kalau dia bilang fishing ground, kita juga bisa mengklaim nenek moyang kita juga pernah nyari ikan di Afrika Selatan kok. Kita juga bisa bikin ya? Bisa bikin kalau seperti itu. Jadi saya kira dalam waktu dekat ini tidak mungkin lah ya. Tapi tidak populer untuk antar negara menjadi perang terbuka, itu menjadi tidak populer. Tapi kenyataannya sudah tahun 2016 ini tidak, kalau saya tidak salah sudah 3 kali melakukan pelanggaran wilayah seperti itu. Nelayannya Tiongkok sudah beberapa kali pencurian ikan, kemudian itu hubungan antara Indonesia dengan Cina juga ikut memanas. Menurut Anda itu tidak akan berefek besar? Ya kan pelanggaran wilayahnya para nelayan, enggak lah. Enggak, saya kira kita punya kemampuan lebih dari itu. Jadi itu kan ya biasalah. Siapa sih yang nggak melanggar di laut kita ini nelayan? Bukan hanya Cina, Jepang juga melanggar, Filipina melanggar, Malaysia melanggar. Semua melanggar. Jadi sekarang itu bagaimana kita menyikapinya, itu yang paling penting, tanpa harus kita menimbulkan konflik negara dengan negara yang bersangkutan. Itu politik gitu ya. Iya, menarik. Jadi begini loh, jangan sampai tiba-tiba Natuna ini, tadi kan saya bilang kita itu terdrive seolah-olah akhirnya menghadapi Cina dan menganggap Cina itu mau attack kita. Salah satunya kan berita satu dengan judul Natuna milik kita itu sudah terprovokasi. Padahal begini ya, saya itu dari Bratislava meeting itu melihat sekali bagaimana dunia ini ternyata terbelah sangat kontras antara coalition of the willing, Amerika, NATO dan kawan-kawannya, aliansinya, dan di luar itu dianggap coalition of the non-willing. Indonesia dengan kebijakan politik luar negeri non-alignment sudah pasti dianggap mau tidak mau dianggap coalition of the non-willing, dan itu mengerikan. Mengerikannya itu adalah itu costly. Jadi kalau kita tetap mau yakin dengan politik non-alignment kita, percayalah kita memerlukan kekuatan pertahanan militer yang maha besar. Kenapa? Karena kita harus mandiri. Nah, tadi kan disampaikan oleh Pak Supyadin kan, bayangkan saja zaman Bung Karno aja kita dari 29% GDP bisa dicapai. Karena waktu itu kita jelas kita sendiri, kita non-alignment, musuh kita Amerika, Rusia semua. Tapi 29% GDP. Nah, hari ini anggaran pertahanan kita tuh 1% juga nggak sampai, dipotong. Pertanyaannya kan bagaimana kita mau bilang bahwa kemudian kita menjadi negara poros maritim dunia gitu loh. Jadi hati-hati dalam menyikapi apa yang dibuat Cina. Dan saya sepakat sekali sama Pak Supyadin. Saya bilang kalau Cina bisa klaim laut Cina kalau dia bilang Natuna itu adalah traditional fishing ground atau apapun yang dia namakan, kita kembali deh. Masalah Indonesia itu adalah masalah kita tuh selalu lupa sejarah. Sriwijaya, Majapahit, Air Langga itu sampai ada di Campak sampai ke perairan Cina kita kuasai. Jadi kalau kita punya arsip yang bagus, dan saya sedang pelajari arsipnya di Myanmar, di Cina, itu ada datanya, ternyata kekuatan kita itu, Natuna, itu kita kuasai. Cuman masalahnya Cina itu punya logbooknya itu, logbook militer dia saat patroli ke situ, ada 375 kunjungan. Kita juga pasti ada, tapi karena kita arsipnya buruk kan jadi nggak ada. Tapi jangan pernah bilang bahwa dia, kalau saya pribadi ya, jangan pernah bilang bahwa dia nggak punya historical claim. Karena kalau kita bilang dia nggak punya historical claim, dia akan bilang kita nggak punya historical claim. Sekarang kita buat sama aja. Oke, historical claim kamu di mana? Oke, sekarang saya gambar historical claim saya di situ. Jadi kalau dia bilang dari faktor sejarah, lawan dengan faktor sejarah, bukan dilawan dengan faktor. Bu Konik, bagaimana dengan rencana pembangunan pangkalan militer di sana? Apakah paling tidak itu bisa memberikan efek deterrence yang cukup besar? Paling tidak itu membuat Cina itu berpikir, wah ini serius nih Indonesia menganggap Natuna. Itu yang saya bilang kenapa jadi Natuna dianggap sekarang kekuatan, tadi sudah dijelaskan. Enggak, memang wajibnya kita aja dan bukan cuma Natuna. Pencurian ikan ya, mau saya bilang, kita Google aja deh pendapatan Natuna, ikan tuna terbesar di dunia. Anda Google dari mana? Negara Afrika. Dan Afrika itu Anda klik dari mana dapat ikannya? Di perairan Papua. Jauh yang diambil daripada Cina. Dan Cina itu nggak cuma di Natuna, kok udah kemana-mana. Taiwan sudah sampai di Maluku Tenggara Barat. Jadi jangan seolah-olah sekarang itu tadi saya bilang terdrive bahwa Cina itu ancaman. Seolah Cina enggak mereka di perairan kita. Artinya apa? Seluruh Indonesia itu harus dijaga kalau memang kita serius. Itu yang saya bilang, pernyataan Pak Gatot kemarin, Panglima TNI, menyatakan bahwa sekarang tiba-tiba TNI itu seperti hilang arah, nggak punya ancaman, itu benar. Jadi kalau menurut saya, harusnya jangan dipersalahkan Pak Gatot itu. Tapi kita pelajari, kenapa beliau sampai bicara begitu? Apakah sudah fed up, nggak tahu ini kok orang-orang nggak ngerti bahwa TNI itu harus kuat?
Saya mengalami itu kan dari anggaran pertahanan dipotong total di 98 dan TNI dibilang harus balik ke barak. Saya terus berteriak ini jangan sampai ya. Sekarang udah kejadian. Jadi sekarang tuh kita mesti jelas ancaman kita apa. Kalau memang kita mau menjaga semua wilayah kita, jangan lupa loh, Cina itu cuma bilang nine dotted lines dia. Tahu nggak? Waktu Australia menerapkan Australian Maritime Identification Zone (AMIS) 1000 mile dari Australia, semua mesti report. Itu setengah Indonesia kita harus report ke Australia. Kok nggak ada yang marah? Kenapa Cina jadi marah-marah? Cina kan cuma bersentuhan dikit di Natuna. Jadi maksud saya lihat masalah itu secara holistik, sehingga kita juga menyikapinya dengan baik. Armada sekarang. Menurut saya dengan konstelasi kawasan kayak begini, kemudian pivot Asia, kemudian pemilihan presiden Amerika yang dua-duanya sama, sama buruknya sih buat Indonesia, mendingan sekarang armada itu diperluas jadi 4. Jadi jelas kita memainkan non alignment tuh enak. Kalau 3 agak bingung karena tengah tuh jadi armadanya siapa? Kalau dibagi 4, 2 armada timur dan armada Pasifik bangun sama Australia. Tetapi armada barat yaitu armada barat dan armada Indian Ocean, karena Cina mau bangun di Indian Ocean, bangun sama Cina dong. Jadi kita akan mungkin embargo. Saat kita di embargo Amerika, kita pindah ke Cina dan Rusia. Kita di embargo Cina Rusia, kita pindah ke Amerika. That is non alignment. Oke, baik. Saya ke Pak Supyadin. Sekarang kita mengenai kasus lain, Pak. Ini bagaimana dengan sengketa dari Laut Cina di kawasan Laut Cina Selatan? Menurut Anda bisa merembes nggak ke Indonesia? Ya, saya kira kan sudah diselesaikan secara politik, ya. Kalau sudah diselesaikan politik, saya kira Cina harus menghormati penyelesaian itu. Jangan kemudian dia memancing-mancing lagi. Satu. Yang kedua, dari aspek latihan ini kan bagian dari kesiapsiagaan untuk 2016 seterusnya. Kita memang minta Komisi 1 agar TNI memperhatikan pengamanan wilayah perbatasan, termasuk laut, gitu loh. Karena memang kami Komisi 1 melihat ini kurang perhatian. Perbatasan darat kita coba 10 kilometer tuh di Kalimantan itu. Berapa kita hanya pos? 55. Jadi jaraknya sangat. Coba, berapa jarak antar pos? Nah, oleh karena itu memang kita harus segera, misalnya di darat nanti, itu akan dibangun jalan sepanjang perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan. Kemudian dengan PNG kita juga akan bangun. Ini rencana. Dan selama ini permasalahan penguatan perbatasan itu bersumber pada keterbatasan dana, Pak? Itu seperti apa? Ada atau tidak ada dana itu wajib, karena itu wilayah perbatasan. Yang sekarang? Ya, yang sekarang, ya paling kita kan kalau misalnya sekarang anggaran dikurangi, itu kan paling kita kan mengurangi jumlah personil, secara umum kan begitu. Nah kan sekarang ini kan yang dikurangi itu bukan belanja personil sebenarnya, yang dikurangi itu belanja barang dengan belanja modal, kan gitu. Artinya hal-hal yang tidak penting, misalnya rencana pembangunan gedung, tunda dulu lah. Nah, ini lebih prioritas. Kita menyiagakan kekuatan TNI di wilayah perbatasan itu menjadi prioritas, apalagi dengan poros maritim dunia. Itu harus disikapi juga dengan penggelaran kekuatan militer. Bagaimana penggelaran radarnya? Jadi kalau kita bicara kekuatan militer itu, ya kita bicara di situ ada kekuatan, ada kemampuan, ada gelar. Itu yang namanya postur TNI. Ya. Jadi postur itu ada kekuatan, ada kemampuan, ada gelar. Itu sudah nggak bisa terhindarkan. Nah sekarang kalau misalnya TNI menggelar latihan di sana, itu bagian daripada pembangunan postur TNI. Tidak ada hal yang aneh-aneh menurut saya. Baik, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa selalu sama kami di Prime Time Talk.